Baik, selamat malam Pak Harto. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kawasan dan Atraksi Wisata, kami akan mempresentasikan tentang hasil praktek lapangan di Bali Safari and Marine Park dengan judul paper, yaitu pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan Bali Safari and Marine Park sebagai daya tarik serta prosedur berwisata di era new normal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Igusti Murayu Astiti dengan NIM 36, Grace Fania Tumuen Bella dengan NIM 37, Christina Risma Loviata dengan NIM 39, dan Nikita Tiantini dengan NIM 46. Baik, Bali Safari and Marine Park merupakan kebun binatang terbesar dan terlengkap di Pulau Bali bertemakan wisata edukasi dan wisatawan yang mengunjungi destinasi ini ialah dari kalangan pelajar ataupun keluarga. Bali Safari and Marine Park dikelola oleh Taman Safari Group yang telah mendapatkan banyak penghargaan seperti Indonesian Leading Theme Park dari Indonesia, Travel and Tourism Award tahun 2012, tahun 2013, Cipta Award tahun 2012 untuk kategori pengelolaan daya tarik wisata buatan berwawasan lingkungan tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Best Tourist Attraction dari Best of Bali Award 2012, Certificate of Excellence 2013 dari TripAdvisor, serta sertifikat terbaru yaitu CHSE, yaitu Clean Lines, Health, Safety, Environmental Sustainability dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian metodologi penelitian. Bali Safari and Marine Park berlokasi di Jalan Profesor Dr. Ide Bagus Mantre, Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Dengan waktu penelitian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, dari pukul 8 hingga selesai. Dan jenis data yang digunakan ialah data Premier, yang dimana didapatkan dari pengelola langsung pada saat sesi presentasi tentang Bali Safari and Marine Park. Kemudian data Premier terdiri dari dua, yaitu data kuantitatif tentang jumlah satwa liar serta data kualitatif tentang keanekaragaman hayati dan hewani serta prosedur berwisata di era new normal. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu metode pengambilan data. Metode penelitian dalam paper ini adalah wawancara dan observasi. Selain memperoleh informasi dari para pengelola destinasi wisata yang memaparkan materi tentang Bali Safari Marine and Park ini, untuk menggali informasi lebih dalam, anggota kelompok kami mewawancarai pengelola destinasi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin diperoleh datanya dengan lebih jelas dan detail. Selain itu, untuk melakukan observasi dengan menjelajahi dan melihat secara langsung keanekaragaman hayati dan hewani, serta prosedur kegiatan berwisata di era new normal di Bali Safari Marine and Park ini. Next. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini meneliti destinasi Bali Safari Marine and Park yang merupakan sebagai lembaga konservasi dan bercorak wisata edukasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis berfokus untuk meneliti keanekaragaman hayati dan hewani serta prosedur berwisata di era new normal di destinasi Bali Safari Marine and Park. Selanjutnya. Next. Teknik analisis. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dengan metode analisis wacana yang berfokus pada konteks sosial di mana komunikasi antara responden yang merupakan pengelola destinasi Bali Safari Marine Park ini dengan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dengan metode analisis data kuantitatif deskriptif. Dilakukan dengan melihat data jumlah satwa liar di Bali Safari Marine and Park. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Bali Safari Marine Park merupakan suatu destinasi yang mengusung tema wisata edukasi dan kawasan konservasi satwa liar. Bali Safari
merupakan suatu kawasan konservasi yang memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama adalah rindang dan hijau, di mana banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya adalah sejuk, yang mana terdapat perputaran oksigen dari hasil fotosintesis tumbuhan-tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya adalah safety, yang mana bagi para pengunjung telah dilengkapi dengan prosedur keamanan yang baik. Apalagi di Bali Safari ini kita bisa melihat satwa liar yang secara langsung sehingga dibutuhkan prosedur keamanan yang sangat baik dan terjaga. Yang selanjutnya adalah kawasan hutan serta habitat bagi satwa liar tersebut serta memiliki kombinasi antara budaya Bali. Yang selanjutnya, next. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati yang ada di Bali Safari ini. Keanekaragaman hayati berupa tumbuhan yang ada di Bali Safari terdiri antara lain yang pertama hutan besi, majegau yang merupakan karakter kuat, serta di area depan terdapat tanaman hias seperti janggal talas dan berbagai jenis tanaman sungai dan juga banyak sekali ditumbuhi oleh tanaman bambu di kawasan Bali Safari ini. Selain itu, Bali Safari juga merupakan rumah bagi 100 spesies satwa liar yang berasal dari 3 region yang berbeda, yaitu Indonesia, India, dan Afrika. Yang selanjutnya adalah pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan Bali Safari ini. Kawasan Bali Safari ini selain mengusung tema konservasi, Bali Safari ini juga merupakan perpaduan antara budaya masyarakat Bali dan juga kawasan konservasi dan juga alam. Budaya masyarakat Bali ini seperti kita lihat pada bangunan-bangunannya terdapat relief ataupun ukiran-ukiran khusus masyarakat Bali. Selain itu juga terdapat gapura, adapun juga filosofis dan mitos ataupun sejarah dari masyarakat Bali pada zaman dahulu, di mana awal keberadaan satwa liar seperti yang ditunjukkan pada Animal Show Harimau, di mana diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, harimau tersebut keberadaannya sangat terancam. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sekelompok masyarakat yang peduli dan juga membuat suatu peraturan di mana masyarakat tersebut tidak boleh memburu lagi satwa liar tersebut, sehingga satwa liar tersebut bisa bertahan hingga saat ini. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan Bali Safari ini, yaitu melihat satwa liar secara langsung yang terdiri dari berbagai jenis satwa langka yang terdiri dari 3 negara yang berbeda. Yang pertama adalah Indonesia, India, dan Afrika, yang terdiri dari 60 spesies dan 400 ekor satwa langka yang berasal dari Indonesia, seperti jalak putih, burung hantu, tapir buaya, babi rusa, dan harimau. Yang selanjutnya adalah berasal dari negara India, seperti rusa tutul, beruang Himalaya, nilgai, dan black buck. Selanjutnya adalah Afrika yang tidak ketinggalan seperti kuda Nil, burung unta, singa, babon, zebra, dan blue white beast. Selanjutnya. Oke, aktivitas yang dapat dilakukan selain melihat satwa liar adalah safari journey, di mana wisatawan bisa mengelilingi kebun binatang dengan mobil khusus. Dibandingkan dengan kebun binatang umumnya, wisatawan harus berjalan kaki dari suatu titik ketika mau melihat satwa liar tersebut. Namun, di Bali Safari ini menyajikan suatu keunikan di mana wisatawan bisa mengendarai mobil tersebut dan bisa berduduk santai di dalam sambil melihat satwa liar tersebut, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca yang menggunakan kaca transparan dan juga terdapat penjelasan dari guide di sana tentang satwa liar ini, seperti jenis satwa liar tersebut apa, namanya, lalu umur, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian ada Night Safari Bali, yaitu berbeda dengan safari journey di siang hari, Night Safari menawarkan pengalaman dan sensasi yang berbeda dan khusus di malam hari. Pada Night Safari, wisatawan akan menaiki dan berada dalam kendaraan dengan desain khusus berupa kerangka besi yang dikenal dengan nama cage tram. Kemudian, wisatawan akan memasuki daerah hutan menuju lokasi habitat harimau menggunakan cage tram. Selanjutnya, pemandu akan meletakkan daging mentah di atas cage tram, dan hal ini akan memancing harimau naik ke atas cage tram dan memakan daging tersebut. Saat harimau naik ke atas cage tram, akan menerkam daging, wisatawan dapat menyaksikan pengalaman yang sangat menegangkan. Selanjutnya ada Animal Show, di mana wisatawan dapat melihat pertunjukan harimau dan dongeng masyarakat dalam mencegah pemburuan harimau demi menjaga kelestarian satuannya, serta pertunjukan gajah yang menyajikan sejarah peradaban zaman dahulu tentang manusia dan gajah. Dan di akhir sesi diperlihatkan beberapa satwa lokal seperti orang hutan, tapir, dan pertunjukan hula hoop. Selanjutnya, kemudian terdapat prosedur berwisata di Bali Safari dan Marine Park di era new normal. Sejak awal pandemi COVID, Bali Safari sudah menerapkan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawannya. Saat memasuki daerah destinasi, wisatawan diberikan hand sanitizer dan setiap tamu dan karyawan wajib diperiksa suhu tubuh tersebut. Kemudian, penanganan yang untuk bagi satwa liar memang sudah diberikan vitamin bahkan sebelum adanya virus COVID-19. Satwa-satwa yang ada di dalam Bali Safari dan Marine Park sudah melaksanakan protokol-protokol kesehatannya sendiri. Selanjutnya, kemudian pada kesimpulannya, dari akhir pemaparan yang telah kami jelaskan di atas, Bali Safari dan Marine Park ini merupakan suatu lembaga konservasi dan anggota dari Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia yang telah mendapat banyak penghargaan, salah satunya sertifikasi CHSI. Penerapan protokol kesehatan serta penanganan dan pencegahan virus COVID-19 di Bali, Bali Safari dan Marine Park telah memenuhi syarat dan aktivitas wisata dalam bentuk pencegahan telah dilaksanakan secara optimal. Dalam penerapan protokol kesehatan, diberlakukan juga bagi para pegawai, kemudian bagi satwa-satwa yang ada di dalamnya. Untuk saran, terkait dengan hal tersebut, kelompok kami menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan, yaitu memperhatikan fasilitas penunjang kegiatan wisata di Bali Safari, contohnya palang untuk akses masuk, dan memperhatikan pengaman dan penghalang pemisah bagi para wisatawan dan para satwa yang sedang melakukan atraksi. Selanjutnya. Baik, sekian dari penjelasan terkait dengan hasil praktek lapangan kami di Bali Safari and Marine Park dengan mengambil judul pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan Bali Safari and Marine Park sebagai daya tarik serta prosedur berwisata di era new normal. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf atas kesalahan ataupun perilaku kami, kesalahan kata ataupun perilaku kami saat berpresentasi. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih.